karena Hai guys, welcome back to Random Project. Hari ini kita memasuki Random Talk. apapun dibahas di sini secara tuntas. Anjir. Hari ini kita Akan akan membahas bicarakan atau membahas Seputar apa? anime Satu anime yang tayang di Musik musik Indonesia. Tentunya ya, tentunya dengan para fansnya yang ya udahlah. Anime apa yang kita bahas? Langsung to the point aja. Ya, langsung Kenapa aja. Jojo disebut anime gay? Why? Jelaskan sekarang. Why? Oke. Kenapa? gimana? Gitu. Fanboy. Kenapa anime Jojo sebut anime gay? Fanboynya. Gay. Karena menurutku itu dari segi artnya mungkin ya. Iya. Artnya yang emang agak menonjol dan berbeda dari yang Ya lain. jelaskan dulu lah alurnya. Alurnya sebenarnya alurnya nggak ada sebutan dari gay ya gitu. Awalnya sih pampir ya tentang pampir. tentang kayak ya pemalasan atau tentang Ya. iri dengki sebuah anak seorang anak yang bernama Dio Brando ya. Lalu Storytelling lah sinopsisnya. sinopsisnya intinya gini, ada suatu kejadian di suatu malam keluarga Joestar itu kayak kena musibah. Jojo. Kan Jojo sih Kan Jojo anjing. Oh man. Ya keluarga Joestar itu kena musibah, dia sebutnya musibah lah. Nah udah gitu tuh kayak keluarga Brando atau bapaknya si Dio yang biadab Ya intina wa itulah intina. ya intinya kayak iri dengki doang sih, bawa dari iri dengki sampai ke Dari kisah ya sarang kaya. seorang karakter sampai ke ikut ke semua alur gitu nih, ke semua keluarga Joestar gitu, ikut-ikutnya menurut gue gitu ya. Kalau dari storyline nggak ada yang sebut hubungan dengan game. Emang saya juga pernah nonton Jojo. Ini juga pernah. Lebih-lebih ke action kan? Nah, lebih ke action atau gitu lumayan kan ramai ya, tapi art stylenya yang emang berbeda dari yang lain. Dan si Arakinya pun udah bilang kalau itu tuh kayak gimana ya? Intinya susah jelasin lah. Pikiran warna berubah-ubah. Oh itu emang ciri khas ya, ciri khas Jojo itu. Karakter nanti anak SMA-nya. Anak SMP malah. itu 15, oh iya SMP 15 tahun. 15 17 sih. Siap, jual mau jawabannya 15. Mun Jonathan mah emang geus gede, kita jual mau jawabannya 15 tahun aja. Oh iya. Ya, intinya masih belasan tahun lah ya. Ya, Tapi poros sekali. Otaknya keluar gitu ya. Intinya gitu. Kenapa Gigi disebut ini gay? Karena ya dari art style Grafik men. Ya, grafik. Pasti Grafik grafik. art. Apa? artnya yang Kayak emang geli. gitu. Ya sambil minum dulu lah. Yang namanya juga apa sih? Diskusi Santai santai. ya gitu. Kita di sini nggak mau ngerosting ataupun kayak gimana ya. Jangan baper, intinya jangan pada baper dah. Soalnya gini, kita ini nyebutin sebuah anime yang lebih lagi disebutin dan keluarnya pun disebutin gitu. Dan sering banyak orang pun bertanya kenapa Jojo sebut anime gay. Padahal Why? mereka pun nonton tuh nggak ada unsur-unsur anime gay gitu kan ya. Nah, menurutku ya ngejelasin tadi soal dari grafik art style menurut saya ya. Ya orang pun ketawa-ketawa mulu lihat grafiknya. Aduh. Emang geli gitu bagi kalangan orang-orang yang normal lah, gak jarang nonton anime. Oh iya, gitu. BTW ini apa? Kreator Jojo tuh Araki. yang bukan yang nulis Jojo. Di Araki. Oh, Nah, Why? why man? What's wrong with you? apa itu yang katanya pernah garap anime Boku no Pico. Hah? Tahu gimana? Kalau yang pernah dengan Boku no Pico itu pengisi suara Kakyoin yang yang gitu gini. Apa tuh mana bangetnya juga Cerina. Nah, itulah munculin. Tahu. Ya pokoknya itulah. Nah dia tuh pengisi suara si anime cowok yang MC si Boku no Pico. Dia tuh pengisi suaranya gitu. Tower Boku no Pico itu bikin Ya. Full Metal. Yang sampai iya. sukses, ratingnya besar. Banget ini. Ya. Kan kreator Jojo. Intinya gitu lah ya. Ya nonton Boku no Pico. Pasti dan Sensor. Boku no
mending nonton Boku no Hero daripada Lanjut Jojo. apalagi yang akan kita bahas ini. Sekarang udah masuk Season ke OTW ke 6 yang join Kujo, anaknya dari Jotaro Kujo. Anda sangat mendalami sekali, Jojo. Padahal saya gak baca manga. Saya menyesal. Dia yang kenalin saya ke Jojo. Saya yang nyesal. Saya menyesal. Dia yang menyesatkan saya kepada Jojo. Iya, bukan saya. Kan jadi aku Saya Jadi agak, fanboy. agak mengerti gitu alurnya. Kalau soal ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf ya, soalnya saya bukan bermaksud sok elit atau gimana, emang gak baca manga saya mah. Emang kayak tahu aja deh gitu dari saya sendiri gitu, pendapat saya sendiri. Kayak menurut Anda Jojo alurnya bagus. Lumayan sih ya, kayak mind blowing lah menurutku. Apalagi seperti lainnya yang menurutku gak aneh emang kabinetnya cuma tentang waktu doang. Tentang waktu kayak season 2 kan waktunya kayak pindah ke zaman waktu kan yang Pilarmen. Nah itu kan yang kaya Oh ya itu, yang art itu. ya yang itu yang art 2 Joseph Joestar. Saya udah nonton. Terus yang ketiga kan Dio. Oh, Terus ability-nya ngetingin waktu. Nah, yang keempat Kira Yoshikage ability-nya kayak mundurin waktu, jadi mundur lagi waktunya. Kelima, nge-skip waktu. Keenam, ngecepetin apa lambat waktu gitu loh. Semuanya tentang waktu gitu. Gitu lah. Menurutku emang kan kalau dari segi kalau kayak milih ability tentang suatu power ya emang waktu tuh paling the best gitu. Emang waktu gitu. Sekarang lu bisa pindah waktu kayak dikit lah contohnya bisa pindah paralel gitu kan. Jadi kayak emang itu kurang halusnya ya gitu lah. Yang paling bagus itu kalau kata album menurut saya. sekarang yang Jojo. Aduh, dari segi alur udah dijelasin ya. saya mau bahas tentang fanboy. Oh iya, Fanboynya yang ada yang dadakan, suka nonton di Indonesia, suka ada yang kayak orang-orangnya mana. Padahal kan masih season 1 gitu. Nah itu tuh menurut gue tuh gimana ya? Kalau suka sama anime tuh boleh-boleh aja, tapi jangan kayak terlalu fanatik gitu ya. kalau boleh, Kalau bego boleh, jangan. bego jangan. Kayak gitu lah. Menurutku gak ada lagi soal fans ya, soal fanatik pasti anda udah tahu lah dari anime apa gitu selain Jojo. Yang tayang di Mus Indonesia tahu lah gitu. Nanti aja dibahas Nanti di ya dibahas episode selanjutnya. Menurutku soal Jojo tuh fanatiknya gak kelihatan di kalangan sekarang gitu. Kalau dulu tuh emang banyak sampai gini ya. Banyak. Ada yang kayak di jalan teriak-teriak Zawarudo Oh, men. atau Konohara. Aduh, anjir. Sungguh meresahkan. Malu Alah, aku malu. meresahkan. Kalau anime lain kayak Passion Relate kan kayak gue banget gitu doang gitu kan dia. Woi. Pas di FB kan itu diem ya, secret. Kalau ini mah kayak pernah gitu gue lihat temen gue yang dulu tuh emang lebih dulu dia gitu nontonnya. Kan gue tahu dari lo. Nah sebelumnya ada yang dari sebelum gue gitu, dia tuh kayak terlalu fanatik gitu. Sampai jangan Konohara dah gitu men, what the fuck. Aduh, jadi ngeri. Intinya jangan terlalu fanatik kan sesuatu, mau itu anime maupun film atau apa itu jangan terlalu sampai nyembah apalagi. Aduh. Wah men, kayak itu Janganlah, jangan. jangan dibahas lah. Takut kena apa-apa gitu ya. Sampai dibahas-bahas sampai buat agama sendiri. Sampai ngehina Tuhan gitu. Jojonisme. Bukan Jojo, ini tentang beda circle. Atuh masih iya we episode ya ini mah bahas Jojo atuh lah. Ya, itunya gitulah, jangan terlalu fanatik. Mungkin Jojo apa lagi ya? Fansnya udah apa lagi bro? Grafik udah lumayan. Ah iya lah sama aja. Jarang-jarang ada yang kayak gitu. Dia doang cuy, nggak ada lagi cowok. Iya. Kecuali manga ada yang kayak mirip Jojo. Oke, bagus aja gitu.
itu yang gede outdoornya udah lagi tapi emang halus. Oh, eta Oh, namanya nya kode. halus kan ya? Heeh. Halus loh, emang bener. Kayak mencoba hal baru gitu buat anime yang beda dari yang lain, Jojo gitu. Dan kata lakinya pun dia tuh kayak buat cowok buat cowok maskulin tapi kayak kelihatan bajunya tuh cantik. Tapi dia gageh gitu. Dia gageh intinya. Jojo kenapa jadi sebutan dia udah dijelasin kan tadi intinya gitulah dia gageh intinya. Kayak ceweknya berotot, cowoknya pagi besar-besarin. Tapi juga liatnya Tidak ada yang bisa dijadikan waifu. dan terlebih lagi dari pos Jojo pos Aduh. ya kan Jojo pose gitu. Aduh. Jadi tuh bener-bener emang dia tuh si Araknya tuh ngomong berapa jadi kayak beberapa persen dari pose-pose. Oh iya. Selama Anda menjadi fanboy Jojo, gimana kesan-kesannya? Soal apa nih? Ya Jojo. Soal Jojo. Kalau dari segi sosmed paling Kan Anda suka ngomong Zawarudo. kan secret cok nggak sampai keluar gitu. Jadi kayak emang apa ada Jojo referensinya gitu. Nah itu tuh kalau lagi Jojo reference gitu. Jojo reference artinya referensi dari Jojo dari beberapa anime ataupun dari scan apa gitu. Jadi Jojo reference. Kayak apa ya? Gitu. No Game No Life ada pokoknya ada scan kayak Oh iya. iya kan ada Jojo gitu. Ya. Itu langsung Jojo referensinya gitu referensi. Banyak sih ya di animein banyak Jojo reference. Kayak ada pose weri gitu. Oh, Yang sampai ke belakangnya kayak kayang gitu. Kayak bibirnya tuh bener-bener dibuat kayak manusia asli gitu. Gak segaris gitu tuh. Kayak Sampai sini pun kayak dibahas ke si shadow gitu ya. Hitam gitu ya. Sampai eta efek anu langkah-langkah kayak ditulis. Menacing. Iya. Celak. kayak nonton manga anjing. Kan bagus kan gitu. Nonton manga. Itu yang Cuman- didefinisikan nonton manga. Iya kayak gitu lah intinya. Dan lagi kalau dari segi kelebihannya, Iya. kelebihan Jojo itu dari sound effect. Sound effect-nya tuh emang Keren. keren coy. Nggak salah. Jujur. Jujur emang keren gitu. Kayak apa efek pukulannya terus beda-beda gitu. Dan apa? Kalau orang-orang ditonjok tuh kayak gitu kan mendesal gitu. Ini kayak gitu. Jadi beda gitu dari yang lain gitu. Tapi cek orang mah gitu. Emang gitu. Dan menurut gue nih kalau misal pakai otak gini ya. Kalau gue jadi lainnya ngetiin waktu gak perlu teriak, Cuk. Malah nambahin durasi gitu. Keburu tonjok sama orangnya apa bedanya sama gini? Kalau dipikirin kayak Power Ranger, si Mugen itu nungguin dia berubah gitu. Jadi Intro. Iya, nungguin intro kan lama gitu. Kalau gue sih jadi kayak keluarin jurus udah kill. Gak usah banyak bacot dulu gitu kayak si Dio. Ichibyo Keiko. Kayak gitu kan kayak ngapain cowok keburu mau kan gitu. Gue gitu loh. Cuma itu kan masih nambah apa? Kesan untuk fans lah. Bukan kesan untuk Para juga penonton ya. dramatik, nambah dramatik gitu. Cuma kalau tidak pakai online glowingnya gitu. Cara harus dan kelebihan lagi selain soal sound effect menurut gue itu meskipun stylenya emang kayak gitu tapi pernah kayak katanya masuk museum katanya Nah, museum. masuk museum art style jadi ada kerja si Arak itu buat art style kayak gitu masuk museum katanya gue gak tahu ya katanya ini mah katanya gitu. Kalau kelebihan sound effect bagus banget apalagi openingnya tuh kayak Kurang suka. ya lagunya yang kurang suka tapi dari detail CGI-nya gitu bagus gitu itu doang sih menurutku. Kalau soal kelebihan yang lain kan emang banyak tapi kan itu hanya untuk fans-fansnya gitu ya kalau yang lain kan belum tentu suka gitu loh menurutku. Kalau emang mau nyoba silahkan tapi saya nggak bermaksud mau menyesatkan gitu ya. Kalau mau nonton ya silahkan tapi jangan fanatik mohon Nonton silakan aja. tapi jangan terlalu fanatik gitu. Kalau boleh beda jangan. Iya gitu. Terus Kalau kalian pecinta cerita ya recommended lah. Kalau pencari grafik kayak gitu lah Jangan harap. kayaknya kurang gitu. mending Wonder Egg Wonder Egg. itu Nanti berapa? aja dibahas di episode selanjutnya. iya. Oh iya ada Jojo Museum. Iya kan ada musim Jojo kan. Iya ada. Memang masuk gitu loh.
Aduh. Isi Arak itu termasuk manga atau manga kreator yang terbaik, termasuk kategori. Iya kan? Juga salah. Apalagi yang dibahas? Nah, Mungkin dari apalagi ya? Kalau dari season ke season, Ya. dari season ke season, ya kayak kan misalnya di part 3 si Jotaro punya tuh badannya besar-besar gitu ya. Kalau di part 5 malah makin krempeng gitu ya. Nah itu termasuk ke gimana ya? Maksudnya grafiknya memang lebih bagus gitu. Makin di sini makin bagus tapi lebih sebenarnya makin bagus gitu. Grafiknya. Mending season 1 lah menurutku, mending season 1 gitu. Oh ya, pertanyaan. Apakah movie yang judul yang itu yang pernah kita nonton berkesinambungan dengan anime? Oh, maksudnya gimana? Ada nyambung tuh ceritana. Oh jadi dari pas nonton season ada orang nonton ya? Nu Season itu 3 ya. Movie movie nu bes kereta. movie. Live action. Oh mau kayak action. A. Oh iya ada hubungannya, cuman itu cuman kalau dihitung ya cuman dari 2 episode doang. Yang itu loh bagi kalian yang belum tahu itu LA-nya Diamond Unbreakable yang part si Josuke. Ada LA-nya kan, kalian mungkin tahu lah kalau emang nonton Jojo. Emang ada segi sambungnya. Cuman kayak diringkas di season dari episode 1 sampai berapa episode gitu. Jadi kayak kelihatan 2 episode doang gitu menurutku. baru tahu Ada LA-nya. makin doi galas Makin dulu gitu. Emang nggak ada coret-coret gitu, maksudnya emang tapi ininya ada Aneh buka dong. itu dia mengapa jadi roasting gitu, itu udah dijelaskan ya, tapi sekali lagi gak ada hubungannya sama gay. Itu cuma joke ya, termasuk joke ya sekarang. Jokes. Sudah termasuk joke itu, menurut gua udah termasuk jokes. Iya. Tapi kalau misalnya kalian penikmat yaoi, penikmat gay ya gitu, ya emang kalau di jodoh-jodohin itu emang ada gitu ya. Jadi kayak apa kan udah gue bilang, jadi kayak karakter cowok tapi dibikin cantik, jadi itu kayak sebutnya apa? Oke. Nah dia gitu. Oke ang. Tidak oke, ada sayangnya gitu lah intinya. Terus kalau ada lagi yang suka disebutin di fandom tuh si Bucarati itu mama, disebutnya mama padahal dia cowok kan. Mama Bucarati itu mami, soalnya dia mungut anak gangster gitu, jadi dia tuh emang perhatian gitu, sebutnya mami Bucarati. Tapi itu kan aneh gitu bagi gue yang emang normal nonton dan gak terlalu fanatik dan tidak masuk di sini juga kan. Udah gue bilang gue nggak masuk nyindir dan gak masuk juga buat ngasut buat nonton Jojo gitu kan ya. Enggak gitu, kita semua tuh di sini cuman Tidak ada yang ternotis. ya mohon maaf ini mah mohon maaf, apalagi saya gak baca manga gitu ya. Jangan takut ternotis. Saya gak niat. Iya ya bilang. Saya Jika ternotis DM awas. bukan punya gue ya. Please jangan gue ya, please. Please man. Saya masih mau aman, tolong lah. Ini itu doang sih menurutku. Itu aja apalagi ada yang bertanyakan kan? Itu doang sih. baju hati itu siapa sih? Baju hati, oh yang bohong. Jarno. Oh, Yang bohong dada. Geli men, sumpah. Ya kan art style-nya udah gua bilang bangsat. Apalagi ya, grafik udah, cerita lumayan lah. Pengen guys. Kelebihan kekurangan udah. Udah. Dari season ke season juga udah. Apa ya? pasti. Udah jadi sih itu dulu. Yang pengen gua bahas banyak tuh anime sebelah yang di Museum Indonesia. Iya. Itu lebih parah dari Jojo gitu. Iya. Penyakitnya tuh lebih parah. Sampai di TikTok ini ada kayak niruin suatu anime, suatu karakternya gitu. Lebih meresahkan. Lebih hancur cuy. Kayak Nanti orang biasa juga kita datang jadi wibu. Iya gitu lah. Udah tahu lah, kalian tahu lah. Intinya Gimana gak ada yang dibahas lagi sama Jojo? iya gak ada sih, kalau Udah sih gitu. udah mega lepas dan konten saya punya
udah sih udah grafik udah, cerita udah, dan itu juga menurut saya udah lumayan detail ya soal tadi informasi ya, tadi. kalau masih kurang komen aja di Komen bawah. aja nanti Ya. bisa saya jawab mungkin ya. Ya, koreksi atau apa gitu. Ataupun saya punya salah dalam berkata ya mohon maaf atau bisa dikoreksi sendiri gitu. Saya nggak bermaksud ini, nggak bermaksud elit juga di sini. Gitu sih. Udah tuh. Kayaknya sekian aja sih. Iya. Thanks for watching. Jangan lupa Like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ya. Bye.